Assalamualaikum semuanya. Saya harus mengabarkan pada kalian, insya Allah 1 minggu lagi saya akan memunculkan wajah saya dan menceritakan kasus-kasus gelap di seluruh dunia dengan format monolog. Semoga tidak ada halangan. Baik, mari kita masuk ke cerita. Kartel narkoba sangat terorganisir, namun ketika sebuah kartel terpecah, biasanya disebabkan oleh penangkapan atau kematian seorang pemimpin, perebutan kekuasaan internal, atau pengkhianatan di antara anggota. Dampaknya bisa sangat negatif. Perpecahan dalam kartel menyebabkan peningkatan kekerasan, ketidakstabilan sosial, gangguan ekonomi, dan tantangan bagi penegakan hukum. Perpecahan kartel seringkali memicu lonjakan kekerasan karena faksi-faksi dalam kartel tersebut memperebutkan kekuasaan. Perebutan itu dapat meningkat menjadi perang brutal dan pada akhirnya kartel-kartel saingan akan berusaha memanfaatkan kelemahan organisasi awal yang sedang pecah tersebut. Dampaknya adalah meningkatnya kasus pembunuhan, penculikan, dan penyerangan yang dapat meluas ke penduduk sipil dan kekerasan seringkali meluas melampaui wilayah terdekat. Sementara faksi-faksi kartel yang terpecah seringkali menciptakan suatu bentuk ketertiban di wilayah yang mereka kendalikan. Bahkan terkadang mereka menyediakan peluang ekonomi di daerah-daerah yang terabaikan oleh negara. Ketika terjadi keretakan kartel, hal itulah yang mengakibatkan rusaknya tata kelola pemerintahan lokal dan struktur sosial. Tidak adanya kartel yang dominan dapat menyebabkan munculnya kelompok-kelompok kriminal kecil yang kurang disiplin dan terlibat dalam praktik predator seperti pemerasan, perampokan, dan hal itu semakin membuat jengkel masyarakat. Dampak negatif dari terpecahnya kartel tidak hanya terjadi di wilayah di mana kartel tersebut berada. Mereka juga dapat menimbulkan dampak regional dan internasional yang luas karena kelompok yang terpecah berupaya membangun rute perdagangan baru atau memperluas wilayah baru. Mereka dapat menyebarkan kekerasan dan ketidakstabilan di negara-negara tetangga. Hal itu dapat membebani hubungan diplomatik, terutama jika kekerasan meluas ke perbatasan, atau jika kelompok yang terpecah menjalin aliansi dengan organisasi kriminal di negara lain. Perpecahan kartel juga dapat mengganggu pasar narkoba internasional yang menyebabkan pergeseran pasokan dan permintaan yang dapat meningkatkan harga sehingga memicu kecanduan dan mendorong strategi perdagangan baru yang semakin mempersulit upaya global untuk memerangi narkoba. Perpecahan kartel yang dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kekacauan. Perpecahan kartel yang dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung di Meksiko. Salah satunya adalah geng yang dikenal sebagai Grupo Sombra. Grupo Sombra adalah organisasi narkoba Meksiko yang muncul sebagai kelompok pecahan dari kartel GAF yang beroperasi di Veracruz. Grupo Sombra terlibat dalam perdagangan narkoba, pemerasan, penculikan, dan aktivitas kriminal lainnya. Kelompok itu dikenal karena taktik brutalnya dan sering terlibat dalam konfrontasi kekerasan dengan kartel saingan dan penegak hukum. Pada tanggal 8 Agustus 2020, kelompok kriminal tersebut dikaitkan dengan kematian 7 petugas polisi di Veracruz. Veracruz menjadi tanah peluang bagi para penjahat. Perjuangan Grupo Sombra tersebut bertujuan untuk mengendalikan penjualan obat-obatan terlarang, perdagangan imigran, dan pendapatan dari pencurian bahan bakar di antara kartel-kartel saingannya yaitu CCNG, kartel GAF, dan Los Zetas. Dibentuk pada tahun 2017, Grupo Sombra datang untuk menguasai Veracruz. Kelompok tersebut yang terdiri dari anggota kartel GAF mengintensifkan kekerasan di wilayah utara Veracruz. Namun pada saat yang sama, mereka juga melindungi masyarakat.
Pada bulan November 2023, penduduk dan media lokal Veracruz mengungkapkan bahwa beberapa kelompok pria bersenjata yang diduga adalah anggota Grupo Sombra membagikan bahan makanan di beberapa lingkungan berbeda di utara negara bagian tersebut. Paket-paket yang diserahkan oleh orang-orang bersenjata kepada masyarakat adalah tepung terigu, gandum, beras, tuna, dan minyak. Tas tersebut juga berisi gambar dan pesan kecil dari mereka yang bertanggung jawab memberikan sumbangan tersebut yang bertuliskan atas nama temanmu Komandan Puma yang diidentifikasi sebagai pemimpin kelompok di daerah itu. Media lokal juga mengatakan bahwa pada Natal 2023, di kota-kota pusat seperti Tuxpan dan Poza Rica, truk dan van tak bertanda membagikan makan malam dan minuman atas nama pasukan Grupo Sombra. Kisahnya hampir serupa pada bulan Oktober 2018, ketika Grupo Sombra memberikan berbal-bal pakaian kepada mereka yang terkena dampak banjir di berbagai kota di Veracruz. Ini untuk masyarakat kota kami. Anda tidak sendirian, kami bersama Anda. Hormat kami, Grupo Sombra. Pada tahun itu, sel kriminal Grupo Sombra membuat video pemenggalan Komandanta Petty yang mereka identifikasi telah bertanggung jawab merencanakan penculikan di berbagai kota di Veracruz untuk kartel Los Zetas. Dalam rekaman yang disiarkan di jejaring sosial itu, wanita tersebut terlihat tergeletak di tanah, tertelungkup. Setelah itu, salah satu sikario anggota Grupo Sombra mengambil kepalanya dan memenggalnya dengan pisau. Saat ini, organisasi kriminal tersebut beroperasi di negara bagian seperti Veracruz, Hidalgo, dan Tamaulipas. Oleh karena itu, organisasi Grupo Sombra berselisih dengan kartel JJNG dan Los Zetas. Dalam perangnya itu, Grupo Sombra telah membuat sebuah video eksekusi kepada 4 orang yang sedang berlutut. 4 orang pria itu ditutup matanya. Videonya berdurasi 4 menit. Tidak diketahui dari kartel mana 4 pria itu berasal. Terlihat beberapa orang sikario di belakang mereka memegang kapak. Sebelum melakukan eksekusi itu, seorang sikario mengatakan, "Ini untukmu, Grupo Sombra." Setelah itu, keempat pria didorong ke depan hingga terjatuh, dan 4 sikario menghujamkan kapak-kapak itu ke leher para korban. Ada suara musik yang mengiringi aksi mereka itu. Ada yang dipotong-potong sambil berteriak, ada yang sudah tidak bergerak lagi, dan ada kepalanya yang sudah terlepas. Para sikario terus memotong-motong tubuh korban. Darah benar-benar banjir di tempat itu. Dalam menit ketiga, saya baru menyadari bahwa video itu direkam di tengah jalan, sebuah jalan raya. Saya tidak tahu apakah jalan itu sudah ditutup untuk pengguna jalan lain atau apapun, saya tidak mengerti. Keempat pria itu ditelanjangi, dipotong-potong, dan potongan tubuh mereka dibiarkan berserakan di tengah jalan, dan videonya pun berakhir. Jeritan dalam video itu benar-benar mengerikan, dan videonya sangat berdarah. Saya rasa adegan brutal di video itu akan bertahan lama di ingatan saya. Jadi saya harap kalian jangan pernah mencari atau menonton video itu dimanapun. Cukup dengarkan saya sekali saja, agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.